Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Evi. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar untuk hari ini? Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kalian sudah harus mandi dan makan makanan yang bergizi. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita upayakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sudah siap? Mari kita belajar sekarang. Selamat datang di channelnya Bu Evi. Hari ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada pembelajaran yang ke-6. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan belajar tentang 1. Menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. 2. Menjawab pertanyaan sesuai teks. 3. Mencari arti kata dalam kamus. 4. Membuat kalimat. 5. Menyelesaikan soal pembagian. Dan yang ke-6, menceritakan kegiatan kerjasama. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video kali ini adalah: yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. Kedua, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara mencangkok. Ketiga, siswa dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah dengan benar. Keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan suatu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan benar. Dan yang kelima, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Anak-anak, pada pelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan menggunakan umbi, tunas, spora, dan bunga. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan cara mencangkok. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman
adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakkan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Berikut cara mencangkok tanaman. Yang pertama kali harus dilakukan adalah mempersiapkan alat-alat dan bahan. Di antaranya adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Langkah yang kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu ikat dengan tali. Langkah yang ketiga, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Dan langkah yang keempat, setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, anak-anak, baru saja kalian menyimak bagaimana proses mencangkok tanaman. Sekarang, cobalah menjawab soal-soal berikut ini untuk mengukur sejauh mana pemahamanmu tentang cara mencangkok tanaman. Pertanyaan yang pertama, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Pertanyaan yang ketiga, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Pertanyaan yang keempat, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Dan pertanyaan yang kelima, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Simaklah kembali bacaan cara mencangkok tanaman di bukumu ya, di halaman 179 sampai 181. Temukan kata-kata baru dalam bacaan tersebut. Lalu coba cari artinya di kamus atau internet, atau bisa bertanya kepada orang tuamu.
Kata-kata baru yang telah kamu temukan dapat kamu kembangkan dengan membuat kalimat. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu yang singkat. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana, mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Coba kamu sebutkan pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tuamu. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu, apa yang harus dilakukan Siti ketika melihat ibunya sedang menyiram tanaman? Ayah sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu, apa yang harus dilakukan? Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu, yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah masih ingat bukan dengan pembagian? Coba selesaikan soal berikut ini. Ibu memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu berbuah sebanyak 180 buah. Ibu ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Latihlah kemampuanmu dalam operasi pembagian bilangan dengan menyelesaikan soal-soal berikut ini. 224 dibagi 4 sama dengan 315 dibagi 5 sama dengan. Selesaikan di buku tulismu. Nah, sekarang cobalah membuat satu soal pembagian ya.
Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.